Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Aini dari NIM 1022000022 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Pidana Islam, Perguruan Tinggi UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu saya dengan mata kuliah Hukum Perdata. Dosen pengampu Bapak Z. Haryanto, SHMH. Baik, saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh dosen kami, Bapak Z. Haryanto. Poin pertama, alasan dan tujuan saya memilih program studi Hukum Pidana Islam ini ingin memperdalami dan mempelajari tentang apa sih itu hukum, apa sih itu hukum pidana Islam, dan hukum yang lainnya. Dan mengapa saya memilih program studi hukum pidana Islam tersebut di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi? Karena menurut saya universitas dan program studi tersebutlah yang terbaik. Dan karenanya saya memilih keputusan untuk masuk ke hukum pidana Islam. Karena hukum tersebut sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan bermasyarakat untuk menegakkan keadilan. Selanjutnya, poin yang kedua. Mempelajari hukum perdata memiliki arti penting dan kegunaan bagi mahasiswa hukum pidana Islam. Arti penting dan kegunaan mahasiswa hukum pidana Islam mempelajari hukum perdata adalah kita dapat mengerti perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana Islam. Seperti yang saya ketahui, bahwa hukum perdata itu ialah hukum privat, menyelesaikan masalah di luar pengadilan, artinya per individu. Sedangkan hukum pidana Islam itu secara umum, lebih ke peraturan perundang-undangan, menetapkan hukuman maksimal dan diputus oleh pengadilan. Itulah sangat penting bagi mahasiswa hukum pidana Islam mempelajari hukum perdata agar mengerti arti penting dan kegunaannya hukum perdata tersebut dan mengerti perbedaannya. Selanjutnya, poin yang ketiga. Definisi hukum perdata menurut pendapat satu orang ahli. Contohnya, Prof. Sudikno Martokusumo. Hukum perdata yakni keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Dan tentang sejarah hukum perdata yang saya ketahui, ketika Belanda menjajah Indonesia, secara global menerapkan kedua kitab undang-undang tersebut. Bahkan KUH Perdata dan KUH Dagang hingga kini masih digunakan oleh bangsa Indonesia. Pada tahun 1948 atas dasar azas konkordansi atau azas politik, Indonesia memperlakukan kedua kitab undang-undang tersebut secara resmi. Poin yang terakhir atau yang keempat, arti pentingnya kontrak perkuliahan bagi mahasiswa dan dosen pengampu. Apakah kontrak perkuliahan tersebut merupakan bagian dari hukum perdata? Ya, dosen dan mahasiswa mempunyai hubungan hukum perdata, yaitu hak dan kewajiban antara satu sama lain atau satu dengan yang lain. Dosen mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan kontrak perkuliahan, sedangkan mahasiswa juga mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan dan menyepakati kontrak perkuliahan bila satu sama lain sudah menyepakati dengan kontrak perkuliahan tersebut. Dan juga bisa disebutkan seorang mahasiswa menyepakati apa yang telah dosen pengampu tentukan. Maka jika satu sama lain sudah menyepakati, mahasiswa dan dosen harus menjalankan perkuliahan sesuai dengan kontrak perkuliahan tersebut. Sekian dari saya mohon maaf bila saya menjawab pertanyaan tersebut kurang tepat dan ada kata yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya seorang manusia yang tak luput dari kesalahan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.